Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas tablet harga 1 juta lebih dikit banget, tapi ini tabletnya bukan tablet yang bongsor-bongsor. Tabletnya kecil, ini dia, VistaTab 10 Mini. Ini akan mulai dijual besok ya, tanggal 25 September. Harganya 1 juta lebih dikit aja. Nah, boxnya kayak gini ya. Walaupun namanya VistaTab 10 Mini, tapi kalau dilihat di sini ukuran layarnya tuh nggak 10 inch ya, tapi tetap 8 inch. Yang diunggulkan di sini adalah flagship level unibody design, jadi desainnya tuh udah berasa kayak tablet mahal gitu ya. Kamera depannya 5 megapiksel dan kamera belakangnya juga 5 megapiksel. Untuk baterainya sendiri dia 5100 mAh. Dan varian yang dijual di Indonesia itu adalah yang ini ya, yang 8 GB RAM dengan storage 64 GB. 8 GB RAM-nya ini 3 plus 5 ya. Jadi jangan terkecoh sama iklan ya, bukannya bener-bener 8 GB tapi 3 GB RAM aslinya dan plus 5 GB untuk virtual RAM-nya. Jadinya total RAM-nya ada 8 GB. Dan itel VistaTab 10 Mini ini kalau dilihat garansinya 12 bulan ya atau setahun. Ya standar ya. Dan di dalam kotaknya ini kita akan dapetin apa aja? Pertama tentu aja kita akan dapetin ini nih, itel VistaTab 10 Mini. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini yang pasti bodinya berasa mewah. Kemudian kita juga dapat kabel charger yang panjangnya standar ya. Ini panjangnya sekitar 90 cm sampai 1 meter. Terus juga kita dapat buku panduan penggunaan serta kartu garansi di dalamnya. Dan juga tentu aja kita dapat SIM card ejector bentuknya kayak gini. Dan terakhir masih dikasih charger. Dan chargernya ini outputnya standar banget ya. 5 volt 2 ampere atau 10 watt aja. Tumben banget sih itel, dalam kotak penjualannya kita nggak dapet casing, nggak dapet soft case. Jadi mesti cari casing sendiri. Dan kayak gini nih penampakannya dari itel VistaTab 10 Mini. Ini bodinya berasa mewah ya, karena dia bodinya dari bahan metal. Tengahnya doang, tapi kalau kiri kanannya ini dia dari bahan polikarbonat atau bahan plastik buat bisa naruh sinyal dengan baik gitu ya. VistaTab, di sini ada logo itelnya. Ini masih ada stiker email yang belum dibuka. Biarin aja ya, apa kita buka aja biar kelihatan bagusnya. Kita buka stiker emailnya, agak lengket stiker emailnya nih, meninggalkan bekas lem. Oke, disimpan stiker emailnya. Tuh kayak gini nih, itel VistaTab 10 Mini. Desainnya keren. Di sisi kanan sini ada tombol power dan tombol volume dan juga ada lubang mic. Di sisi atas ada port audio dan port charger, terus juga ada slot kartu ya. Di sisi kiri polos dan di sisi bawah ada green speaker. Seakan-akan dia dua green speaker ya, padahal sebenarnya salah satu doang. Salah satu aja green speakernya, yang satunya lagi nggak tahu lubang apa. Ya kayaknya sih supaya simetris aja. Di bawahnya dia ada kayak dua speaker gitu, padahal mah cuma satu speaker aja. Dan kayak gini penampilan tampak depannya dari itel VistaTab Mini. Ini udah saya setting, udah saya ganti wallpaper juga ya. Jadi wallpapernya tuh menggugah selera banget. Untuk layarnya sendiri, ini layarnya masih 800 pixel ya. Jadi layarnya HD, belum Full HD. Kamu bisa lihat untuk layarnya sendiri, dia tuh ukurannya 8 inch. Dan ini untuk kualitas layarnya udah termasuk baik ya untuk pas harga 1 jutaan. Udah nggak berasa burik gitu, udah enak dilihatnya karena dia cuma 8 inch saja. Kalau misalkan 10 inch mungkin berasa pixelat ya. Kalau ini nggak terlalu berasa pixelatnya. Dan itel VistaTab Mini ini dia tuh datang dengan udah Android 13 kalau salah kita lihat ya. About tablet. Di sini kita bisa lihat di sini untuk Androidnya udah Android 14 di sini. Security update-nya udah Agustus 2024 dan kalau kita lihat di sini dia ini tuh RAM-nya tuh 3 plus 64 ya, RAM dan ROM-nya. Baterainya 5000 mAh. Nah, yang menarik adalah dia tuh pakai CPU MediaTek 8768. Nggak tahu nih MediaTek apa gitu ya, tapi kalau misalkan 8768T itu adalah Helio P20T gitu. Berarti kemungkinan nih Helio P20 kali ya. Jadi pakai chipset yang udah tua banget. Dan kalau kita lihat lagi di sini dia tuh udah nyediain FM radio, di mana FM radionya ini kita harus butuh headphone supaya bisa pakai FM radionya, supaya bisa nangkap sinyal FM. Terus di sini juga disediain iDraw ya. iDraw ini aplikasi untuk menggambar anak-anak. Dia ada musiknya, ada drawing, terus coloring, learning. Di sini ada juga ada galerinya, hasil foto-fotonya. Ini ada kita bisa setting juga untuk suaranya seperti apa. Kita mau dimatiin aja ya, seperti itu ya. Oke, kita keluar dari sini. Ini lumayan nih, jadi nggak perlu download aplikasi lagi buat gambar anak-anak, karena biasanya kalau aplikasi yang gratis kan suka keganggu iklan. Kalau ini enggak, karena aplikasi bawaan.
Dan sebagai tablet yang murah ceria ya, kalau lihat sensor-sensornya, yang pasti untuk sensor cahaya dia nggak punya, jadinya untuk pencerahan layar otomatis kita nggak bisa, jadi harus serba manual. Walaupun di sini sensor ada, tapi di sini no data yet, karena emang benar-benar nggak ada. Kalau kita swipe kayak gini, tuh dia nggak ada pilihan untuk auto brightness, jadi untuk sensor cahaya dia nggak ada. Kemudian sensor lainnya juga nggak ada semua ya, gyroscope nggak ada, terus magnetic sensor nggak ada. Ya wajar aja sih, karena yang namanya sensor gyroscope kan biasanya buat main game atau buat virtual reality gitu ya. Kalau ini kan paling dia buat multimedia aja, buat nonton, buat tiktokan itu, buat ada tiktok, atau buat belajar anak. Nah, ngomong-ngomong nonton, kalau misalnya kamu suka nonton Netflix, ini udah saya install Netflix juga. Saya mau ngecek untuk support playbacknya itu seperti apa gitu ya, spesifikasi playbacknya. Ternyata di sini dia tuh belum bisa HD ataupun Full HD gitu. Dia tuh masih SD aja, standard definition. Wi-Fi-nya masih level 3. Ya untuk ukuran layar 8 inch kayak gini, kalau standard definition ya masih cukup jernih sih, masih cukup enak dilihatnya. Dan untuk performanya pakai Helio P20 yang tadi saya bilang ya, dan RAM 3GB. Skor AnTuTu benchmarknya tuh 130 ribuan. Di skor kayak gini, kalau untuk multitasking harian ini harusnya udah cukup nyaman ya. Udah cukup enak gitu. Dan ini untuk layarnya sendiri, multitask testnya ini waktu saya cek dia itu maksimal 5 sentuhan bersamaan aja, dia belum 10 sentuhan bersamaan. Kalau tablet murah ini dipakai buat main game gimana? Yuk kita cobain. Kalau dipakai buat main game Free Fire, ini dengan settingan grafis maksimal rata kanan semua, kualitasnya kayak gini. Udah lancar, stabil, buat main udah enak banget, stabil di 30 fps, nggak pakai ngedrop sama sekali. Tapi kalau kita pakai tab ini buat main game Mobile Legends, saya saranin pakai settingan grafis terendah aja, kayak kamu lihat di layar ini. Ini settingan grafis terendah, selama main kita bisa stabil di 35-40 fps. Udah nyaman banget juga sih ini. Mungkin di antara kamu ada yang bertanya-tanya ya, kalau buat Zoom meeting bisa backgroundnya bisa diredupin atau enggak, dirubah-rubah atau enggak gitu ya, atau backgroundnya standar aja. Ini nggak bisa, karena kalau kita cek di sini ya untuk settingannya, dia tuh nggak ada blur background gitu, nggak ada. Dia benar-benar apa adanya aja, belum support untuk chipsetnya. Dan layar 8 inch-nya ini dipakai buat nonton tuh udah nyaman banget sih kalau menurut saya. Karena walaupun resolusinya cuma 800p, udah cukup nyaman banget kalau dipakai buat nonton, nggak terlalu berasa pixelate gitu ya. Masih kelihatan halus grafisnya. Yang penting nontonnya jangan dekat-dekat aja. Dilihat dari jarak normal 30-40 cm masih enak, masih nyaman, masih kelihatan mulus. Nah, sementara untuk bagian audionya, tablet ini tuh belum disertai teknologi audio kayak Dolby atau DTS, Sony Audio, atau kalau kayak Realme itu Resound teknologi, dia tuh belum ada. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, untuk speakernya sendiri dia tuh masih single, cuma salah satu nih kalau nggak salah yang sebelah sini itu palsu aja, cuma supaya kelihatan manis aja. Dan kalau kita lihat di menu setting ya, di sini di menu setting untuk audionya dia ada sound enhancement, di mana kita bisa menambah volume lebih kencang lagi untuk speakernya. Kita cobain ya untuk speakernya kualitasnya kayak gimana. Ya, ini udah maksimal. Suaranya kayak gini. Jadi untuk suaranya sendiri nggak terlalu powerful ya, nggak terlalu berasa kencang walaupun volumenya udah 100%. Terus juga suaranya berasa flat, untuk bagian bassnya nggak berasa sama sekali kalau dari speaker ya. Tapi kalau dari earphone pasti lumayan oke. Sementara untuk hasil foto-foto, baik kamera depan maupun kamera belakang sama-sama 5 megapiksel dan hasilnya ya kayak gini. Udah cukup banget sih buat dokumentasi, buat foto-foto dokumen. Tapi for your info aja ya, shutter speednya lambat. Nah, ini dia hasil perekaman video pakai kamera depannya. Kalau dipakai buat meeting-meeting online ya kualitas audionya, kualitas suaranya, kualitas videonya kayak gini. Ya nggak mungkin ya namanya meeting itu dibawa jalan-jalan. Dan ini kalau misalkan dibawa jalan tentu aja agak bergoyang gitu, agak berguncang. Dan kualitasnya kalau menurut kamu gimana untuk perekaman video maupun suaranya, kamu bisa nilai sendiri. Yang menurut saya bikin tablet itel Vista Tab 10 Mini ini menarik adalah desainnya sih. Ini build quality-nya tuh nggak berasa kayak tablet sejuta, ya walaupun berasa agak tebal aja sih. Tapi ini asli keren, kece, berasa mewah dipegang gitu ya, karena dia tuh pakai bahan metal. Ya overall gitu aja sih cerita saya mengenai itel Vista Tab 10 Mini ini. Harganya cuma 1 juta lebih dikit, buat anak-anak cocok banget. Karena kan kalau namanya tablet nggak bisa dikantongin, nggak bisa diumpetin ya. Jadinya kalau misalkan anak-anak bawa tablet kelihatan, kita bisa pantau penggunaannya lebih baik daripada anak-anak pegang smartphone.
Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Kalau mau beli, cek link di deskripsi. Harganya nggak sampai bikin nguras kantong, cuma 1 juta lebih dikit aja. Dan Bang Neto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Menarik, kayak iPad mini, desainnya iPad mini zaman dulu. Keren.